Indonesia, bukan Republik Lipo. Bukan Republik Lipo. Gak ada yang bisa ngatur-ngatur Republik ini. Ya, negara ini punya Republik Indonesia. Gitu. Kita ingin tahu konsorsium itu siapa saja dan apa aksi korporasi yang telah dilakukan oleh Lipo Group, Pak. Ya, setelah ditinggalkan konsorsium itu, nggak, itu harus tahu. Ya, kita pengen nih jawaban nanti. Jangan-jangan perusahaan konsorsium itu perusahaan cangkang Lipo aja. Kan bisa juga, Pak. Ya, wajar dong saya berprasangka. Bisa saja kan itu perusahaan cangkang Lipo di luar negeri kan. Dan Bapak tahu kan, kalau konsorsium meninggalkan proyek, pasti ada penalti ya dong. Gak mungkin dong Bapak gak kejar tuh konsorsium. Atau memang konsorsium itu cangkangnya Lipo. Nah ini penting juga Pak, dijawab. Kalau memang Bapak gak mampu jawab Pak, gak apa-apa. Kami akan agendakan undang John Riyadi ke sini. Nggak apa-apa, Bapak bilang aja nggak mampu Pak. Karena gini Pak, kita nggak ingin kasus Meikarta ini berlarut-larut Pak. Karena Pak, mohon maaf Pak, kalau kita nggak bejek Bapak, nggak panggil ke DPR, Bapak injak itu orang-orang itu Pak. Mohon maaf ya Pak, ya saya dengar. Kita bisa atur polisi, kita bisa atur jaksa, kita bisa atur hakim. Makanya Bapak berani menuntut orang-orang itu. Bahkan di tuntutan Bapak, harta bergerak dan harta tidak bergerak orang-orang itu mau disita di pengadilan. Sakit jiwa Pak. Bapak yang ngutang, kok orang yang menuntut haknya Bapak zolimi. Kalau nggak DPR turun, nggak mungkin Bapak cabut. Gitu loh Pak. Ya. Jadi kalau Bapak nggak bisa jawab, Bapak bilang. Bapak nggak bisa jawab. Biar kita panggil pimpinan Bapak. Ini Republik Indonesia, bukan Republik Lipo. Gak ada yang bisa ngatur-ngatur Republik ini. Ya, negara ini punya Republik Indonesia. Gitu loh Pak. Ini penting Pak, supaya paham itu oligarki itu. Kita hadapin. Ya, jadi Bapak sampaikan ke pimpinan Komisi 6. Bapak bisa jawab atau enggak? Kalau enggak kita akhiri pimpinan. Nggak usah lama-lama. Gitu loh. Kita nggak usah lama-lama rapat. Ya kita apresiasi, cabut, oke, alhamdulillah. Ya. Tapi kita ingin menyelesaikan ini tuntas Pak. Apalagi pengaduan mereka. Bapak bisa PKPU Pak. Orang-orang tuh nggak dapat. Bapak padahal nagih cicilan bisa SMS, WA, email, telepon, ya. Pas PKPU dikabarin pun enggak. Nasabah Bapak yang belasan ribu itu. Tiba-tiba Bapak simsalabim PKPU. Gitu loh Pak. Bahas Meikarta, Andre Rosiade gebrak meja di depan bos Lipo. Jakarta, CNN Indonesia. Anggota Komisi 6 DPR dari fraksi Gerindra, Andre Rosiade marah hingga menggebrak meja saat rapat dengar pendapat umum dengan Presiden Direktur PT Lipo Cikarang Tbk Ketut Budi Wijaya dan CEO PT Mahkota Sentosa Utama Indra Azwar soal Meikarta. Ia marah karena kasus Meikarta tak kunjung selesai di mana para konsumen tidak mendapatkan unitnya. Konsumen bahkan dituntut oleh Meikarta. Kalau kita nggak bejek Bapak, nggak kita panggil ke DPR, Bapak injak itu orang-orang itu. Saya dengar, kita bisa atur polisi, kita bisa atur jaksa, kita bisa atur hakim. Makanya Bapak berani, katanya Senin 13 Februari. Andre menegaskan bahwa tidak ada yang bisa bertindak sewenang-wenang di Indonesia termasuk Lipo Group. Ini Republik Indonesia, bukan Republik Lipo. Gak ada yang bisa ngatur Republik ini. Ini penting Pak, supaya paham itu oligarki. Kita hadapin, kata Andre sambil menggebrak meja. Karena belum menemukan penjelasan detail terkait Meikarta, DPR akan memanggil CEO PT Lipo Karawaci Tbk John Riyadi untuk memberikan keterangan terkait pembangunan apartemen Meikarta yang bermasalah. Pemanggilan itu dijadwalkan berlangsung setelah masa reses DPR.
Komisi 6 DPR akan mengundang pihak terkait dari Lipo Group yaitu John Riyadi sebagai CEO PT Lipo Karawaci Tbk, ujar Wakil Ketua Komisi 6 DPR Muhammad Haikal dalam rapat tersebut. Andre mengatakan pemanggilan John Riyadi dilakukan pada Maret 2023 usai masa reses DPR. Ia juga mengusulkan agar anggota Komisi 6 melapor ke masing-masing fraksi untuk membuat panitia khusus atau pansus Meikarta supaya tidak ada lagi pihak yang bertindak sewenang-wenang di Indonesia. Jangan sampai ada oligarki yang bisa berkehendak seenak perutnya di Republik ini. Bisa ngatur-ngatur hukum, bisa ngatur-ngatur segalanya, sehingga bisa melakukan penekanan dan intimidasi kepada masyarakat, ujar Andre. Pimpinan, tambahan dari Prof. Darmadi, pimpinan. Saya ingin tahu, Pak. Kita ingin tahu konsorsium yang dimaksud itu siapa saja. Karena kita ingin tahu detail nih. Kan tadi 10 perusahaan, Pak. Kita ingin tahu konsorsium itu siapa saja. Dan apa aksi korporasi yang telah dilakukan oleh Lipo Group, Pak. Ya, setelah ditinggalkan konsorsium itu. Enggak, itu harus tahu. Ya, kita pengen nih jawaban nanti. Jangan-jangan perusahaan-perusahaan konsorsium itu perusahaan cangkang Lipo aja. Kan bisa juga, Pak. Ya, wajar dong saya berprasangka. Bisa saja kan itu perusahaan cangkang Lipo di luar negeri kan. Dan Bapak tahu kan, kalau konsorsium meninggalkan proyek pasti ada penalti ya dong. Gak mungkin dong Bapak nggak kejar tuh konsorsium. Atau memang konsorsium itu cangkangnya Lipo. Nah ini penting juga Pak dijawab. Kalau memang Bapak nggak mampu jawab Pak, nggak apa-apa. Kami akan agendakan undang John Riyadi ke sini. Nggak apa-apa, Bapak bilang aja nggak mampu Pak. Karena gini Pak, kita nggak ingin kasus Meikarta ini berlarut-larut Pak. Karena Pak, mohon maaf Pak, kalau kita nggak bejek Bapak, nggak panggil ke DPR, Bapak injak itu orang-orang itu Pak. Mohon maaf ya Pak, ya saya dengar. Oh kita bisa atur polisi, kita bisa atur jaksa, kita bisa atur hakim. Makanya Bapak berani menuntut orang-orang itu. Bahkan di tuntutan Bapak, harta bergerak dan harta tidak bergerak orang-orang itu mau disita di pengadilan. Sakit jiwa Pak. Bapak yang ngutang, kok orang yang menuntut haknya Bapak zolimi. Kalau nggak DPR turun, nggak mungkin Bapak cabut. Gitu loh Pak. Ya. Jadi kalau Bapak nggak bisa jawab, Bapak bilang. Bapak nggak bisa jawab. Biar kita panggil pimpinan Bapak. Ini Republik Indonesia, bukan Republik Lipo. Nggak ada yang bisa ngatur-ngatur Republik ini. Ya. Negara ini punya Republik Indonesia. Gitu loh Pak. Ini penting Pak. Supaya paham itu oligarki-oligarki itu. Kita hadapin. Ya. Jadi Bapak sampaikan ke pimpinan Komisi 6, Bapak bisa jawab atau enggak? Kalau enggak kita akhiri pimpinan. Nggak usah lama-lama. Ya. Gitu loh. Kita nggak usah lama-lama rapat. Ya kita apresiasi, cabut, oke, alhamdulillah. Ya. Tapi kita ingin menyelesaikan ini tuntas Pak. Apalagi pengaduan mereka. Bapak bisa PKPU Pak. Orang-orang tuh nggak dapat. Bapak padahal nagih cicilan bisa SMS, WA, email, telepon, ya. Pas PKPU dikabarin pun enggak. Nasabah Bapak yang belasan ribu itu. Tiba-tiba Bapak simsalabim PKPU. Gitu loh Pak. Izin untuk menjawab dulu untuk yang cangkang tadi. Sepanjang pengetahuan saya tentu ya, bahwa itu jelas bukan cangkang dari Lipo Group atau Lipo Companies yang lainnya. Itu yang bisa saya confirm. Kita minta daftarnya Pak, perusahaan itu Pak. Oke, saya rasa kita kasih kesempatan, pimpinan dulu untuk merespon dulu. Pimpinan. Supaya nggak dipotong kiri kanan dulu. Nggak, ini informatif aja, mau tahu lead konsorsiumnya pada waktu itu siapa Pak ya? Dari China Pak waktu itu. Saya terus terang nggak tahu namanya. Ya. Oke, mungkin pertama ya Pak, Bapak tadi kan sebetulnya ingin menyampaikan penjelasan apa yang Bapak ketahui. Iya. Kira-kira kronologis apa yang Bapak ingin sampaikan, karena kan pertanyaan Bapak kira-kira udah bisa kebayang lah. Iya, iya. Nah, apa namanya yang ingin Bapak sampaikan
apa saja? Baik, pertama tentu komitmen kami untuk meneruskan proyek ini sehingga semua pemesan akan menerima unitnya sesuai dengan instruksi pengadilan PKPU dalam hal ini, di mana kami diberi kesempatan untuk menyerahkan sampai dengan akhir tahun 2027. Tadi telah disampaikan oleh Pak Indra Aswar schedule atau jadwal penyerahan masing-masing unit, sehingga kami yakin sampai akhir tahun 2027 semua pemesan akan menerima unitnya. Kedua, tentu komitmen ini mengandung komitmen keuangan segala macam. Jadi ini juga akan kami lanjutkan. Seperti tadi saya sampaikan, kami telah menginjeksi PT MSU dari PT Lipo Cikarang, Pak, TBK, baik berupa pinjaman maupun juga masukan modal, adalah sebanyak 4,5 triliun. Jadi kami masih membutuhkan beberapa, tapi kami yakin dari kemampuan kami dan perkembangan ekonomi saat ini, kami yakin kami bisa menyelesaikan tugas kami sampai tahun 2027, di mana setiap pemesan akan menerima unitnya. Untuk mereka yang masih ingin melakukan sesuatu atau komplain atau ingin mendapatkan refund, kami sebetulnya membuka pintu dengan menyiapkan secondary market. Secondary market tentu kami akan melihat urgensinya, makanya kami tunjuk Pak Indra Aswar untuk menjadi CEO agar penanganannya lebih serius dan lebih memberikan hasil yang nyata. Jadi bagi mereka yang komplain bisa mendapatkan solusi yang tepat. Nah, tentu karena tadi banyak sekali hal-hal yang waktu ditinggalkan, kami juga masih melakukan redesign dari produk beberapa unit, makanya itu ada sedikit keterlambatan. Namun kami yakin bahwa kami bisa menyelesaikan proyek ini sesuai dengan keputusan PKPU. Itu yang mungkin secara garis besar pimpinan rapat. Sekali lagi kami tidak ingin membawa masalah kepada negara ini. Tentu tujuannya dulu adalah membangun kota mandiri, dan itu sangat dibutuhkan oleh kawasan industri koridor Bekasi Purwakarta. Seperti diketahui banyak sekali mereka yang tidak mampu membeli unit-unit, tapi ini unit adalah sangat murah, Pak. Jadi itu waktu itu rata-rata penjualan per meter persegi adalah 7 juta. Jadi walaupun terlambat, mereka kami harap akan menerima capital gain yang lumayan karena peningkatan nilai daripada unit yang akan dibeli. Sekarang per meter kurang lebih 15 juta, 11-15 juta, Pak. Apa sanggup Bapak? Dulu Bapak jual murah kayak kacang goreng 7 juta per meter ya. Sekarang 15 juta. Ya, izinkan Pak, kami menjawab. Sebetulnya sekarang kami sudah tidak menghitung untung rugi lagi, Pak Andri. Ini adalah kewajiban yang kami akan tuntaskan. Itu adalah janji kami, ya. Dan kami memang terus deliver, Pak. Artinya bukan janji-janji bohong yang tadi sampaikan bahwa kami tidak melakukan hal-hal yang merugikan para konsumen. Ya, besok kan insya Allah kita datang jam siang, Pak. Ya. Kita akan lihat besok 4.800 unit yang sudah Bapak delivery. Dan juga kita mau lihat 2.200 itu di mana, lalu 2023 yang 2.200 itu di mana Bapak bangun? Apakah sudah mulai dibangun atau belum? Tukang deng tolong datang besok ya. Lalu 2024 di mana? 2025 di mana, 2026, 2027 itu Bapak tunjukin besok kita di lapangan, Pak. Dengan setengah hati, ya, Pak. Jangan sampai nanti kita kena dongeng doang, Pak. Terima kasih. Tidak. Pimpinan. Jadi izin untuk juga menambahkan sedikit sebelum kunjungan langsung, tentu melihat lebih bagus daripada mendengarkan kata-kata saya, Pak. Pimpinan. Jadi, sebentar Pak, menjelaskan ini saja dulu, bahwa sekarang saat ini di samping yang sudah diserahkan, jadi sebetulnya major infrastructure atau berupa semua saluran air, jalan raya, segala macam, beberapa pondasinya pun sudah dibangun. Jadi ini memang tinggal meneruskan, Pak. Sehingga kami yakin, itu yang menyebabkan kami yakin bahwa kami bisa mendeliver atau menyerahkan 18.000 unit sampai dengan akhir 2027. Bentar, Pimpinan. Bahkan kami ingin itu selesai lebih awal lagi. Silakan Bapak. Terima kasih. Mohon maaf.